أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Bapak dan Ibu, tatkala kita membaca surat Al-Qadar ini, ada hal-hal yang penting yang kita harus perhatikan. Yang pertama, tatkala kita berhenti ayat per ayat, ya, karena membaca Al-Quran itu kalau kita berhenti harus kita matikan huruf terakhir. Berarti contoh fi lailatul qadar, rohnya itu huruf terakhir harus dimatikan. Sedangkan sebelum roh itu baris huruf dal juga mati. Ya, bukan qadar. Kalau qadar salah, tapi qadr. Ada dal sebelum huruf terakhir baris mati. Rohnya huruf terakhir baris mati. Tidak boleh kita barisi huruf dalnya fi lailatul qadar. Salah. Itu menambah-nambah ayat kita, itu menambah-nambah baris, berdosa. Maka bagaimana cara membacanya Ustaz? Caranya adalah tetap dimatikan huruf sebelum terakhir dan yang terakhir. Tapi dua huruf itu harus dapat haknya. Jadi contoh fi lailatul qadr, dapat dalnya dan dapat rohnya. Sama dengan kalau kita baca al-fi syahr ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min 1000 syahr. Tidak boleh kita barisi hanya karena dia berbaris mati, dan karena kita berhenti di kalimat itu, maka huruf terakhir wajib kita matikan. Sehingga dua huruf itu berbunyi tetapi barisnya tetap selamat. Khairum min 1000 syahr. Syahr hanya dapat syahr. Qadr. Itu Bapak dan Ibu yang berbahagia, inna, arti inna itu sesungguhnya kami. Beda dengan inna tanpa panjang. Kalau inna itu artinya sesungguhnya. Tapi kalau sudah panjang nunnya, inna itu artinya sesungguhnya kami. Siapa yang disebut kami di sini? Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna, sesungguhnya kami. Allah Ta'ala itu terkadang dia menyebutkan dirinya dengan Allah. Contoh, la ilaha illallah. Allah disebut
al-ismul a'zam, nama yang teragung, Allah. Kadang Allah itu menyebut dirinya dengan dhamir, orang ketiga. Contoh, huwa. Iya kan? Dia. La ilaha illahu, atau huwa. Tiada Tuhan kecuali Dia. Kadang Allah itu menyebut dirinya dengan kami. Inna. Ini semuanya adalah cara Allah memperkenalkan kepada hambanya, dan ini merupakan keagungan. Sesungguhnya kami. Bukan berarti Allah itu banyak dia sebut kami, ya kan? Bukan berarti Allah itu banyak. Allah itu tetap Esa, Ahad. Kenapa Allah sebut kami di sini? Itu tujuannya adalah mu'azzam nafsa. Itu untuk mengagungkan, ya, untuk mengagungkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Nah, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran. Itu bedanya Bapak Ibu. Kalau bahasa Arab, nazala itu turun, Pak. Nazalal amiru ilal Madinah. Bupati turun ke kota. Iya kan? Berarti bupatinya yang turun ke kota atau ke kampung-kampung. Tapi kalau bahasa Arab sudah pakai alif, anzala, anzalna, itu artinya menurunkan. Bukan Allahnya yang turun, tapi dengan kekuatan Allah, Allah turunkan Al-Quran. Jadi ada di situ kekuatan. Jadi kita sebutkan Bapak dan Ibu, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan, bukan telah turun kami, tapi sesungguhnya kami telah menurunkan hu, arti hu di sini kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Allah memberikan pesan dalam ayat ini kepada kita, ketahuilah bahwa Al-Quran yang di depan kita ini diturunkan dengan mulia. Bukan diada-adakan sama Muhammad, bukan dibuat-buat sama Muhammad. Di zaman Quraisy, zaman Nabi dulu, ada yang mengatakan ini Muhammad ini membuat-buat ayat saja ini, katanya. Ada yang mengatakan ini Muhammad ini tukang sihir, tukang syair, pembuat puisi. Semuanya terbantahkan. Yang membantahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini yang pertama, inna anzalna, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Ya, jadi bertambah agung Al-Quran itu di hati kita. Sebab Al-Quran itu bukan undang-undang manusia, bukan buat-buatan manusia, tapi Allah turunkan. Dan turunnya Al-Quran itu berbeda dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini tepat betul dikaji kita menjelang Ramadan ini tentang nuzulul Quran. Tepat betul ini ilmu buat kita menjelang Ramadan. Sekitar 2 bulan lagi sudah masuk bulan Ramadan, dan programnya sudah kita buat, ada 15 program. Insya Allah akan kita tempelkan di tempat baliho yang besar di sana, insya Allah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi Al-Quran itu turunnya kepada Rasulullah berbeda dengan turunnya kitab suci lain kepada nabi-nabinya.
Kalau Nabi Musa nih sekumpulan buku-buku, lembaran-lembaran suhufi Ibrahim. Suhuf itu lembaran-lembaran kertas, Allah langsung kasih nih. Tapi Al-Quran tidak. Nah, ulama berpendapat dengan ayat yang pertama dari surat Al-Qadar ini, bahwa Al-Quran itu secara utuh dari surat Al-Fatihah ke surat An-Nas, biarpun berbeda-beda kalau urutannya itu wallahu a'lam, Allah turunkan satu Al-Quran itu penuh dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama di dunia, itu pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran itu ada 3 kali turun. 3 kali turun. Yang pertama, sesuai dengan ayat ini, bahwa Al-Quran itu turun belum kepada Rasulullah yang pertama, tapi dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah langit yang pertama, itu pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Ada yang berpendapat, Bapak dan Ibu, makanya disebut namanya malam Qadar. Apa arti Qadar itu, Ustaz? Qadar itu artinya penentuan, takdir. Udah takdirnya Ustaz, itu artinya sudah ketentuannya Allah, gitu kan? Qadar itu artinya ketentuan, penentuan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayatnya, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Bahwa di malam Lailatul Qadar itu, disitulah Allah tentukan kejadian-kejadian setahun yang akan datang. Entah ada umur kita setahun lagi, di Lailatul Qadar itulah Allah tetapkan itu. Makanya disebut Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut Lailatul Qadar karena kemuliaannya, Pak. Malam itu sungguh sangat mulia. Kenapa mulia? Sebab Al-Quran itu turun di malam itu. Contoh, Pak. Kenapa 17 Agustus itu mulia di hati orang-orang Indonesia? Kenapa mulia? Karena itu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Maka seluruh rakyat harus menanamkan itu di hatinya masing-masing. Sebab penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, Jepang sungguh sangat menyakitkan. Maka kita merdeka. Maka 17 Agustus itu menjadi sakral. Itu baru 17 Agustus. Ini Al-Quran yang turun. Maka Qadar di sini artinya malam kemuliaan. Ini loh yang berbahaya. Lalu setelah turun Al-Quran itu dari Baitul Ma'mur ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah maka turunlah kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kejadian-kejadian dan masanya selama 23 tahun, Pak. Jadi Al-Quran ini turun kepada Rasulullah tidak serta-merta plok satu kali, enggak. Tapi Allah turunkan munajjama. Allah turunkan, Pak, berangsur-angsur ayat per ayat. Kadang-kadang 5 ayat, kadang-kadang 3 ayat. Lalu Allah sebut melalui Jibril, Muhammad, letakkan ayat ini antara ayat ini dengan ayat ini. Letakkan ini dalam surat ini. Letakkan ini, maka terjadilah seperti saat ini. Al-Quran itu teratur sesuai dengan tilawahnya.
Apalagi yang berbahagia 23 tahun Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tahun Bu? 23 tahun. Wow. Ini ada sedikit ilmu yang bisa kita dapatkan. Ternyata sama dengan hidayah juga, petunjuk. Petunjuk itu datang kepada seseorang itu tidak serta-merta plak seperti cahaya langsung terang, enggak. Petunjuk itu datang sedikit-sedikit. Kadang-kadang melalui kejadian dapat masuk cahaya itu ke hati kita sedikit. Iya kan? Kadang-kadang dengan melalui umur hidayah itu datang. Ya. Kadang-kadang dengan melalui pengajian, sedikit saja pengajian itu, tapi langsung masuk cahaya ke hati kita. Kadang-kadang kita bertemu dengan teman, itu menjadi asbab hidayah. Kadang-kadang kita pergi ke kebun, ya, pergi ke sawah, tiba-tiba kita lihat, itu menjadi penyebab hidayah. Jadi hidayah itu, Bapak dan Ibu, pertama dia harus dijaga, dipelihara. Dijaga, dipelihara. Tidak bisa tiba-tiba orang itu langsung jadi orang soleh, orang heboh, tidak bisa. Dia datang sedikit-sedikit. Kita mau membuka hati kita. Kita mau, itulah yang disebut Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka Al-Quran itu turun kepada Rasulullah. Yang pertama kali ayat Al-Quran turun kepada Rasulullah itu surat apa Pak? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa suratnya Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah. Kita tahu sejarahnya dan ini sudah membumi di tengah-tengah umat Islam, turun kepada Rasulullah di Gua Hira. Sewaktu Rasulullah yatahannas, beribadah di situ, berdiam diri di situ, mengasingkan dari masyarakat, tiba-tiba malaikat Jibril dengan utusan Allah datang kepada Rasulullah. Iqra, langsung perintah, tidak ada cerita-cerita, perintah langsung Iqra. 2. Yang ketiga, Al-Quran itu kan Al-Quran itu mulia karena Allah turunkan. Yang kedua tadi Al-Quran itu turunnya di Lailatul Qadar, mulia, bukan langsung jadi. Yang ketiga Bapak dan Ibu, Al-Quran itu mulia karena perantaranya itu langsung Jibril alaihissalam. Dan itu disebutkan dalam ayat ini namanya. Pak, Bu, mana itu Ustaz? Ustaz, itu warruhu fiha. Ruh yang di sini artinya Jibril alaihissalam. Subhanallah. Pak, jadi kenapa mulia Al-Quran itu diantaranya itu? Coba bayangkan, yang mengantarkannya itu bukan Pak Pos, bukan Facebook, bukan, tapi langsung yang mengantarkannya itu Al-Amin, Ruhul Amin. Itu namanya itu Jibril yang amanah. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, sampaikan ayat ini kepada hamba-Mu Muhammad. Dibawalah Jibril alaihissalam. Bagaimana bentuknya Ustaz? Bermacam-macam bentuk. Kadang-kadang Jibril itu menyerupai manusia yang sangat
sangat ganteng, bersih, harum, datang ke tengah-tengah para sahabat. Ternyata Jibril alaihissalam. Terkadang kadang-kadang dia datang berbentuk, intinya kadang-kadang berbentuk asli datangnya. Subhanallah. Itu semuanya adalah dilakukan atau terjadi karena kemuliaan Al-Quran. Padahal kalau kita mungkin berpikir, bagi Allah itu mudah saja menurunkan 5 ayat itu kepada Nabi, langsung dia berikan kepada hati Rasulullah, ke otak Rasulullah, langsung dibacakan Rasulullah, bisa saja. Tapi karena Al-Quran itu mulia, ya kan? Seperti yang kita sampaikan di awal-awal dulu, Al-Quran itu mulia, bukan kertas itu mulia karena Al-Quran. Kertas saja mulia karena Al-Quran, apalagi orang yang mempelajari Al-Quran. Baik Bapak dan Ibu, baru 1 ayat kita selesaikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tadi kita sebut qadar di sini artinya kemuliaan, malam kemuliaan. Kenapa dia mulia? Karena Al-Quran turun, karena Al-Quran turun melalui Jibril, karena Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malam itu menjadi malam yang agung dan mulia. Yang kedua, qadar di sini artinya adalah takdir, ketentuan. Malam itu adalah merupakan malam penentuan, sehingga dalam Al-Quran disebut setiap malam Lailatul Qadar sekali setahun Allah akan tentukan kejadian-kejadian setahun yang akan datang. Maka kita dianjurkan untuk beribadah, memperkuat zikir, memperkuat salat, memperkuat ibadah di Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Bukan berarti malam Qadar itu kita pokoknya didatangi apa, bukan. Tapi lebih kepada memotivasi diri kita untuk terus memanfaatkan detik per detik dengan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kajian kita 1 ayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.